Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alan Nurhoida dengan NIM 22852300025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diskalkulia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling belajar dengan dosen pengampu Ibu Meila Dwi. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari diskalkulia itu apa. Diskalkulia adalah merupakan ketidakmampuan berhitung yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat. Ketidakmampuan berhitung akibat gangguan sistem saraf yang dimaksud adalah siswa lemah pada kemampuan persepsi sosial, juga lemah terhadap konsep arah dan waktu, serta terkena gangguan memori. Diskalkulia merupakan ketidakmampuan anak belajar matematika yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan perhitungan matematis dan memahami aritmatika. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari diskalkulia pada anak. Menurut UNESCO, dalam laman resminya, penyebab pasti diskalkulia tidak diketahui dan bisa bervariasi pada masing-masing anak. Namun, ada beberapa faktor risiko potensial yang bisa terjadi. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian telah menemukan bahwa anak dengan diskalkulia kemungkinan memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami hal serupa. Beberapa anak kelainan genetik lain seperti sindrom Turner, sindrom velocardiofacial, sindrom Fragile X, dan sindrom Willems cenderung mengalami diskalkulia. Yang kedua, ada perkembangan otak. Selain faktor genetik, studi pencitraan otak telah menunjukkan beberapa perbedaan antara anak dengan diskalkulia dan tanpa diskalkulia. Gangguan otak di area tertentu, terutama pada salah satu bagian dari lobus parietal yang bertanggung jawab untuk memproses informasi numerik, juga dapat menyebabkan diskalkulia pada anak. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan tertentu yang menyebabkan perkembangan otak yang tertunda cukup sering dikaitkan dengan diskalkulia pada anak. Misalnya, ibu minum minuman beralkohol saat hamil, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Yang keempat, ada cedera otak. Terkadang, anak yang pernah mengalami kondisi tertentu seperti kecelakaan yang menyebabkan cedera otak juga dapat mengalami diskalkulia. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Lingkungan sekolah yang tidak memadai, pengajaran yang kurang optimal, status ekonomi rendah, dan masalah perhatian perilaku juga dapat menyebabkan diskalkulia pada anak. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri anak yang mengalami diskalkulia. Yang pertama ada panik setiap kali bertemu pelajaran matematika atau kecewa jika menemukan permainan atau game yang menggunakan angka atau kemampuan berhitung. Yang kedua, masih menghitung dengan jari ketika anak seusianya sudah tidak lagi melakukannya. Yang ketiga, sulit memperkirakan ukuran. Contohnya, berapa tinggi sesuatu atau berapa lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, sulit memahami perhitungan matematika dasar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kelima, sulit menghubungkan antara angka dengan kata yang mewakilinya. Yang keenam, sulit menghitung uang dan kembalian. Yang ketujuh, sulit membaca jam dan mengingat kombinasi angka seperti deretan nomor telepon. Yang ketujuh, kesulitan mengikuti petunjuk bertahap dan mengenali pola. Yang selanjutnya, bingung dengan angka yang mirip seperti 75 dan 57, kebalikannya gitu. Dan yang terakhir, bisa mengerjakan soal matematika pada suatu hari, namun hari berikutnya ia tidak bisa lagi mengerjakannya. Selanjutnya ada mendampingi anak dengan diskalkulia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apakah anak ini benar mengalami diskalkulia atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu lewat serangkaian tes yang memang sudah ada dari para ahlinya. Jika memang terdeteksi adanya diskalkulia, maka para orang tua bisa mendampingi anaknya dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, ada mengenali gaya belajar yang tepat. Sebelumnya, coba dulu dengan cara-cara seperti biasa kepada anak. Lalu, jika ada sesuatu yang menarik yang mungkin bisa cepat tanggap si anaknya, seperti misal lewat benda-benda atau lewat musik, lewat irama, itu bisa dilakukan kepada para anak-anaknya. Yang kedua ada membicarakan kondisi ini dengan guru di sekolah. Kita harus membicarakan ini dengan guru di sekolah karena di sekolah kita, para orang tua jauh tidak memantau anaknya seperti apa. Jadi kita butuh kerjasama dengan guru supaya saat pembelajaran mereka tidak tertinggal ataupun berbeda dari yang lain, dan mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang adil dari teman-temannya.
Yang ketiga ada memuji setiap usaha anak. Apapun hasilnya, selalu hargai sekecil apapun usaha mereka melakukan sesuatu. Beri pujian setiap kali ia berusaha dalam belajar. Si kecil pun memperlihatkan saat memperlihatkan nilai ujiannya. Pujilah ia meskipun nilainya di bawah rata-rata, dan jangan selalu memarahinya dan melakukan kesalahan, karena hal ini membuat anak stres. Yang keempat ada membantu anak mengelola kecemasan. Para orang tua bisa membantu anaknya menerima kelemahannya serta mengenali dan mendukung kekuatan di bidang lain. Ajak anaknya berbicara mengenai hal ini sehingga ia mampu mengatasi kecemasan yang ia rasakan. Dan jangan sampai melabeli atau mencap anak diskalkulia ini anak yang bodoh. Dengan pendampingan yang tepat, anak diskalkulia dapat mengatasi masalahnya sekaligus tetap mengembangkan kemampuannya di bidang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.